Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan. Kita jumpa lagi. Malam ini saya masih berada di Posko Pandu 3 Timur Gunung Talamau yang berada di Pasaman Barat, tepatnya di Bukit Harimau Campo, Gunung Talamau. Kita cerita lagi tentang buku Menerjang Badai, Menguak Kabut Rimba bagian 3. Oh ya, waktu itu kita cerita malam sampai di bumi Sarasah. Pagi siap sarapan, kusandang lagi ransel menuju peninjauan yang berjarak dari bumi Sarasah ke peninjauan di kilometer 2, berjarak 2 km lebih. Namun curamannya begitu dahsyat dan belukarnya pun begitu padat. Jadi aku sering mengeluarkan parang untuk merambah-rambah jalan, bersihkan, baru kita bisa lewat. Itu pun sekalian cari-cari jalur. Aku sering terhenti dan duduk di rumpun-rumpun rasam. Hujan menyerangku di pendakian yang curam itu. Hujan, aku tetap jalan terus, dan hingga basah kuyup. Jadinya tuh bawaan juga bertambah berat karena basah. Di tanjakan yang tajam itu aku dikagetkan oleh suara yang menggema. Wah, rupanya seekor kijang yang turun dari puncak. Kaget juga dia, sama, tapi mungkin aku lebih kaget daripada dia. Dia menghilang, melompat dan menghilang di sela-sela rumpun asam yang padat itu. Satu ekor ketemu. Kalau untuk kotoran kambing hutan juga banyak di jalan, rusa juga kayaknya, jejaknya pun ramai kelihatan di jalan. Begitu juga burung-burung. Tapi kalau untuk dari bumi Sarasah menuju peninjau ini, untuk burung-burungnya sudah agak mulai jarang, apalagi hujan-hujan ini. Yang banyak burungnya dari Sarasah turun ke arah ke bawah, untuk ke puncak. Tentu aja burung-burung yang pencari ulat cuma, dan burung petunjuk jalan itu kemana-mana kayaknya. Kayaknya kita mengiringi kita untuk jalan naik, tak salah lah Pak Pakih mengatakan itu, buruk mengatakan itu burung petunjuk jalan, jadi jangan diganggu katanya. Mendiang Pak Pakih almarhum. Akhirnya aku sampai di peninjauan di sebuah anak sungai dan istirahat sejenak. Tidak bisa lama-lama juga aku istirahat, dingin terasa kalau istirahat, apalagi sudah basah kuyup. Kalau untuk mantel dibawa pada robek. Karena apa? Karena paku rasam yang begitu tajam, hingga tanganku pun dicakar-cakar, gores-gores semua. Aku juga lupa bawa baju panjang tangan, pak pensi aja waktu itu, baju nggak pakai lengan malah. Siap tanjakan atau candas yang begitu curam, cuma letihnya agak berkurang karena aku disuguhkan pemandangan yang begitu indah melihat arah ke bawah. Walaupun hujan sudah agak menipis, tapi cuaca di bawah kayaknya agak lebih cerah dibanding di puncak. Jadi bisa memandang ke arah bawah, arah ke Laut Sasak, Air Bangis, dan Muara Bingung kelihatan sana. Ke arah baratnya Kabupaten Pasaman. Setelah melewati tanjakan-tanjakan yang begitu curam dan merambah-rambah pakai parang, akhirnya aku sampai di sebuah dataran yang begitu luas, terhampar, dan itu namanya kawasan Padang Siranjano. Dan saya disarankan oleh orang tua Pakih, dan untuk pendaki lain juga disarankan sama beliau untuk baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya
ada yang nyahuti katanya beliau, ada yang nyahuti untuk salam kita. Kadang ada jauh kedengaran, kadang dekat malah jelas dekat, tapi untuk wujudnya tidak nampak. Kalau menurut orang tua Pakih, Gunung Talamau ditunggu oleh beberapa orang kiai katanya, kiai yang berjubah putih, pakai pakaian putih katanya. Itu menurut katanya orang tua Pakih dan orang kampung di Pinaga. Dan di Padang Sedanjano ini juga ada 3 ekor binatang atau satwa langka. Seekor rusa yang puluhan tanduknya, cabang tanduknya sudah puluhan, dan seekor banteng besar, banteng hutan besar, dan satu lagi harimau katanya. Dan 3 satwa hutan ini selalu beriringan, jadi jangan takut saya ketemu katanya orang tua Pakih. Itu selagi kita tidak mengganggu, dia malah akan membantu kita katanya. Jadi jangan merasa takut, tapi jangan diganggu katanya. Baik juga rusa-rusa lain katanya. Itu yang menunggui di kawasan Padang Sedanjano. Lama perjalanan, cukup luas dataran ini, diperkirakan ada 20 hektar. Dan di sana juga ditumbuhi bunga-bunga bermacam ragam, kayak bonsai dan bunga-bunga padi juga begitu indah. Kayu-kayu pun jarang, itu pun nggak terlalu tinggi, paling 5 meter, itu pun jarang. Di sela itu tumbuh bunga-bunga yang begitu indah. Dan kutemukan sebuah telaga yang menjurang dalam ke bawah, ada 40 meter jurangnya. Itu namanya Telago Sentong Sudah, ada 40 meter ke bawah jurangnya. Telaga ini diperkirakan ada berapa, sekitar 2000 meter lebih, 4 hektar lah. Dan sebelah kanannya ada sebuah telaga yang enggak kecil, itu pun enggak begitu dalam, itu namanya Telaga Biru. Terus di depan ada membentang telaga namanya Telago Putih Sangkabulan, yang begitu indahnya, terhampar luas, ada 1 hektar lebih, dan sekelilingnya bunga-bunga, bunga padi yang begitu kayak seperti terawat rapi, bersih, airnya jernih, landai, dan berpasir malah. Cuma saya dilarang oleh yang tua Pakih untuk masuk ke dalam telaga, di samping kita tidak tahu juga rahasia di balik keindahan telaga ini. Dan juga kalau kita masuk ke dalam, tentu airnya kotor, padahal sumber air untuk minum itu. Saya mengitari jalan di pinggiran telaga, ngitar gitu. Ada 1 hektar lebih lah telaga itu luasnya. Alhamdulillah untuk cuaca sudah mulai bersahabat, hujan sudah mulai berhenti walaupun sedikit menggerimis. Cuma luka-luka tanganku nggak terasa lagi lantaran kegembiraan atas disuguhi pemandangan yang begitu indah, puncak Talamau dan kawasan taman Padang Sedanjano. Dan agak sedikit ke utara aku pasang tenda segera untuk menyimpan perlengkapan, dan segera aku ganti pakaian dengan yang kering, karena pakaian yang aku pakai semuanya basah kuyup diserang hujan. Dan ada sedikit hangat, aku hidupkan kompor dan masak. Siap masak, aku makan siang. Sekitar jam 11 lewat, coba cari jalur ke puncak. Katanya orang tua Pakih ada rintisan katanya. Dari rintisan, di sana juga dipasang, terpancangkan sebuah plastik putih setinggi 2 meter lah, menurut kata orang tua Pakih. Tapi enggak saya ketemukan yang namanya rintisan sama plastik itu. Siap salat zuhur, saat aku salat zuhur, minum, dan ku cari lagi jalan sampai sore, malah tidak ketemu jalan ke puncak. Aku rasanya padat kayak gitu, nggak bisa
bisa dilewati, padat. Putar-putar di keliling Talaga, nggak ada ketemu jalan untuk ke puncak, itu nggak ketemu. Aku udah mulai putus asa. Sampai malam harinya siap makan dan bikin kopi, nunggu-nunggu mata terkantuk, siap sholat isya. Dan sebelum tidur aku juga berkata-kata dalam hati, kenapa orang-orang turis asing itu bisa sampai ke puncak? Dosa apakah yang telah saya perbuat sehingganya saya tidak temukan jalan ke puncak? Itu yang terpikir dalam hati saya waktu itu malam di dalam tenda. Seandainya besok saya tak ketemukan jalan ke puncak dan memang harus pulang, saya takkan daki-daki gunung lagi. Cukup sekali ini saya daki gunung. Aku udah mulai putus asa sebetulnya waktu itu. Lantaran sudah dari jam 11 sampai sore nggak ketemu jalan ke puncak. Aku sangat berambisi untuk menggapai puncak hari itu juga, hari yang kedua itu. Tapi seandainya saya temukan jalan puncak dan berhasil sampai puncak selamat sampai pulang, waktu itu April, ya tidak berapa hari siap itu, berapa minggu siap itu udah mau masuk Ramadan. Jadi saya punya niat, pasang niat siap sholat, siap puasa Ramadan 30 hari. Saya punya niat untuk melaksanakan puasa 6, siap Idul Fitri, 2 hari raya Idul Fitri saya akan melaksanakan puasa 6, itu niat saya. Kemudian baru bisa mata dipejamkan, walau sering kebangun karena tendaku diamuk badai, angin kencang, anterangan tuh kecapean tidur, kemudian kebangun lagi, kedinginan, bikin kopi hangat pakai jahe, dan badan pun digerakkan kayak gini, terus dipukuli pakai tangan kayak gini, jadi dinginnya agak berkurang. Dalam tenda kegiatanku olahraga, dipukuli badannya pakai tangan, tapi nggak terlalu kuat juga, tergantung darahnya supaya jangan membeku gitu. Akhirnya sampai aku tidur juga, siap sholat subuh, bangun masak, biasa siap masak. Aku nunggu nasi kering, siap. Aku foto-foto, ngambil foto di pinggiran telaga. Tanpa sengaja aku nilai arah puncak, kelihatan plastik putih walaupun dibalut sama lumut-lumut, antara lama lumut, agak melambai dia plastik itu terlihat, seolah dia melambai sama saya waktu itu. Aku dekati, lihat dari rintisan sana sesuai dengan keterangan mendiang almarhum Pak Kaki. Alhamdulillah memang ini jalan ke puncak. Dalam hatiku berkata, kembali ke tenda, siap segera sarapan dan memasukkan ke dalam ransel kecil, depek, tas kecil, kayak minum air hangat, dan roti-roti, snack ikan lainnya untuk bekal di puncak. Tentu saja untuk setel, tidak kelupaan aku. Segera aku telusuri jalan, memang ada bekas potong rintisan ke atas. Memang agak susah juga waktu itu melewati yang datar, yang sana agak padat itu. Tapi jelas itu rintisan ke puncak. Ada plastik juga, walaupun sudah mulai hancur plastiknya. Segera tak begitu lama, sekitar 25 menit lah, antara aku sering merambah-rambah. Alhamdulillah sampailah di puncak setelah menggapai batu-batu kayak tangga, tapi alhamdulillah batunya kokoh semua, nggak ada yang
bakal rontok, asal hati-hati. Ada yang kayak apa, kayak meja, kayak kursi, macam-macam lah. Bongkahan semua, bongkahan, tidak ada yang batu-batu kayak di sungai, tidak ada. Bongkahan, ada yang petak gitu, kayak bekas letusannya gunung. Tapi entah abad yang keberapa kejadiannya, dalam sejarah pun tak ada saya baca. Taman bunganya itu pun begitu bersih dan kayak terawat rapi gitu. Dan di sana juga di puncak itu saya temukan sebuah lubang ke bawah, dan ada bongkahan batu semen. Menurut orang tua Pakir itu dulunya ada tembok yang berdiri sekitar 2 meter tingginya, kayak batu pilar gitu, segi 4 gitu, dibangun waktu orang Belanda naik katanya. Cuma masyarakat mengira ada Belanda itu nyimpan sesuatu dalam maka dipecah katanya. Ini yang Pak Pakih itu cerita. Tapi entah siapa yang memecah itu, orang tua Pakih pun tidak tahu juga. Cuma waktu bapak itu ke atas katanya antar tamu, kelihatan sudah ada lubangnya dari pecah, bahkan ada bongkahannya berat-berat 100 kilo sekarang ada, besar gini. Memang begitu sayang itu dipecah. Siap foto-foto, saya lihat puncaknya alhamdulillah bersih cuaca waktu itu. Puncaknya ada yang di sini 4, yang sebelah arah ke selatan ada 1. Jadi puncaknya 5, 1 yang ada bekas batu pilar itu atau tembok itu yang paling tingginya. Tak lama aku pun turun lagi ke tenda. Kayak di bawah di tenda saya istirahat enak, siap untuk makan siang, dan turun lagi ke bawah. Ya. Oh belum turun, nginap lagi 1 malam di sana, 2 malam aku di puncak. Jadi 1 hari 2 hari, jadi ya 2 malam aku di puncak, tidur telaga malam di sana istirahat. Gitu. Pagi besoknya baru aku turun menuju Bumi Serasa, terus ke bawah. Alhamdulillah cuaca cukup mendukung, dan sekitar berapa jarak di posko ini, sekitar 1,5 kilo lah, ada kebun kopi sana. Itu pun sudah mulai gelap. Aku segera aku pasang tenda sana, cepat pasang tenda, rasanya nggak keburu lagi sampai turun ke kampung. Jadi pasang tenda, tidur nyenyak malam itu, tidur. Dan malam itu saya dengar ada berderak-derak, ada yang lewat kayaknya. Tapi saya kira itu babi hutan yang cari makanan, saya pikir waktu itu. Aku tidur pagi. Saya juga segera masak dan sarapan dan berkemas untuk melanjutkan perjalanan sekitar jam 9 pagi lah, kurang jam 8.30-an lah, berkemas dan menyandang hasil lagi mau turun. Sampai di jalan yang di depan tenda itu ada sedikit kebuka jalan itu, tanahnya juga agak sedikit lembek, sudah baru di hujan. Di sana saya lihat ada bekas jejak harimau besar sekali, lebih dari ini besar sekali jejaknya. Rupanya yang saya dengar semalam itu adalah suara harimau. Alhamdulillah saya terhindar dari
serangan si raja hutan itu. Alhamdulillah. Padahal tidak begitu jauh lah dari tenda. Saya pasang tenda paling jaraknya kita 3 meteran lah. Bahkan kedengaran lewat. Cuma saya pikir itu babi hutan. Tidak ada ingatan apa. Kelihatan jejak itulah. Baru saya ngerti itu jejak harimau. Memang enggak berdiri juga bulu kuduk waktu itu mau turun. Saya turun. Dari Pak jauh di bawahnya lewat sampai bawah sana ada pondok-pondok orang ladang, jarak-jarak di bawah ada 1 kiloan lah ke bawah dari sini, dan mendekat kampung juga ada kebun jagung waktu itu, kebun jagung masyarakat yang saya temukan, namanya aku lupa, abang itu sama Uni, dia berdua di kebun di rumah pondok ladang itu. Saya dikasih rebus jagung, habis 3 tongkol jagung. Itu yang buat aku kenyang. Dan ketika saya mau berangkat, dikasih lagi timunnya besar-besar, panjangnya kayak gini, timunnya besar betis ini. Saya sebetulnya HP, tapi sayang juga pemberian abang itu kalau dibawa ya 3 buah lumayan juga lah besarnya, timun besar itu, timun batang namanya, timun batang. Aku juga memang hobinya makan buah. Kalau untuk dibawa berat, tidak dibawa sayang, jadi akhirnya dibawa juga. Untuk bekal di jalan, bahkan sampai ke Lubuk Kaping malah timun itu. Siap itu saya tinggalkan sedikit uang kecil, tapi abang itu nolak, tinggal saja sekedar beli minyak tanah. Saya pikir aku bilang sama beliau, telah mengucapkan terima kasih, saya lanjut lagi jalan ke bawah. Lepas sampai di Pinaga jam berapa, masih siang waktu itu. Orang pada ramai di halaman rumah Pak Pekih, ramai. Saya lihat Pak Pekih sudah berdiri di depan rumah dan lihat saya dengan langkah gontai turun. Segera dia tarik rambutnya di kepalanya kayak gini, dicabutnya rambutnya sama Pak Pekih. Lah 71 moden, lah 71 Muambo. Udah 71 tahun umur saya katanya. Baru sekali kau dan menceli orang daki gunung sorang saja. Kali ini saya melihat orang daki gunung sendirian. Cabutnya rambutnya yang putih deh. Udah putih rambutku, udah 71 umur saya katanya. Tahun 1988, umur beliau 71. Beliau juga masih sehat waktu itu. Ini warga katanya, orang sudah berkumpul, seandainya ndak pulang hari ini, besok pagi kami rencana mau nyusul lagi ke puncak katanya. Mau mencari gitu. Jadi masyarakat sudah pada khawatir waktu itu. Masalahnya ada hari yang kelima aku baru pulang ya. Sudah 5 hari. Tapi seandainya sore itu saya tidak turun, sampai malamnya, paginya hari yang ke-6 rencananya Bapak Pekih akan mencari sama kawan-kawannya ke atas, itu rencananya. Alhamdulillah saya bermalam sana. Kemudian itulah tentang pengalaman saya untuk mendaki Talamau. Terima kasih banyak. Sekali lagi Al-Fatihah. Saya sering mendoakan Pak Pekih siap sholat. Aku selalu mendoakan beliau supaya beliau tenang di alam sana dalam amal ibadahnya.
dan diampuni dosa-dosanya. Demikian untuk babak berikut. Insya Allah besok kita sambung lagi ceritanya untuk bagian yang keempat besok. Itu saya bermalam di rumahnya orang tua Pakih malam itu. Dan besoknya rencana mau berangkat lagi ke Padang pakai sepeda, gayung sepeda. Makasih kawan-kawan. Insya Allah besok disambung lagi ceritanya. Banyak maaf ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suasana malam